Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Ahmad Syamsul Arifin, dan Catur, Setia, dan juga Ma'ruf. Di sini kami akan menjelaskan beberapa studi kasus penerapan teknologi blockchain di 5 sektor kunci. Nah, sebelum masuk ke situ, kami ingin ngasih tahu dulu apa itu blockchain, karena belum banyak juga yang tahu apa itu blockchain. Nah, blockchain itu adalah teknologi buku besar terdistribusi atau dalam bahasa Inggrisnya itu distributed ledger technology, yang mana dia menjamin keamanan data melalui kriptografi, transparansi transaksi, dan immutability atau ketidakmungkinan data itu diubah setelah dicatat. Nah, setiap transaksi itu dicatat dalam blok yang saling terhubung, di mana memungkinkan jaringan yang terdesentralisasi dan juga tidak bergantung pada otoritas pusat. Teknologi ini menawarkan keunggulan signifikan dalam mengamankan dan memverifikasi data di berbagai aplikasi. Salah satunya ini dipakai juga dalam mata uang kripto juga. Nah, kita masuk ke pembahasan studi kasusnya. Di mana yang pertama itu adalah di bidang keuangan atau decentralized finance atau DeFi. Contoh kasusnya itu penggunaan blockchain untuk pembayaran dan pinjaman peer-to-peer pada platform DeFi di Indonesia. Nah, terdapat juga masalah di sini, yaitu sistem keuangan tradisional menghadapi biaya transfer yang tinggi dan waktu proses yang lama karena banyaknya perantara. Nah, karena hal itu, dibuatlah solusi blockchain, di mana penerapan protokol blockchain itu stablecoin atau dan Ripple untuk transaksi peer-to-peer tanpa perantara sama sekali, dan itu transparan juga. Nah, hasil atau dampaknya yaitu penurunan biaya transfer hingga 90%, di mana kecepatannya itu hampir instan, dan peningkatan inklusi keuangan masyarakat yang tidak terjangkau bank konvensional. Yang bank merupakan itu, dan bank itu sudah ribet sekarang. Oke, lanjut ke studi kasus selanjutnya, yaitu di masalah logistik yang akan dijelaskan oleh Mas Catur. Monggo Mas Catur. Baik, untuk studi kasus kedua itu di bidang logistik, tepatnya pada manajemen rantai pasok. Contoh kasusnya adalah IBM Food Trust yang menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul produk pangan. Masalah dari kasus ini adalah kurangnya transparansi rantai pasok yang menghambat pelacakan dan pencatatan yang akurat, memperpanjang waktu respon saat terjadi masalah. Solusi yang dapat diterapkan adalah setiap pergerakan produk dicatat pada buku besar blockchain yang terverifikasi oleh semua pihak terkait. Dampak dari penerapan solusi ini adalah waktu pelacakan produk yang awalnya memakan beberapa hari akan berubah menjadi beberapa detik saja, meningkatkan kepercayaan konsumen dan keamanan pangan. Studi kasus berikutnya ada pada sektor pendidikan, tepatnya di verifikasi kredensial akademik. Contoh kasusnya adalah digitalisasi ijazah dan sertifikat akademik pada perguruan tinggi yang menggunakan blockchain di Indonesia. Masalah pada contoh kasus ini adalah pemalsuan dokumen akademik dan proses verifikasi yang lama dan tidak efisien. Ada juga solusi yang dapat diterapkan, yaitu penerbitan dan penyimpanan kredensial akademik di blockchain yang dapat diverifikasi secara cepat dan aman. Dampak dari penerapan solusi ini akan mempercepat proses validasi, mengurangi pemalsuan, dan memberikan kendali penuh pada pemilik data terhadap dokumen mereka. Sektor berikutnya ada di kesehatan, tepatnya di interoperabilitas data pasien. Contoh kasusnya ada di rumah sakit dan klinik yang menggunakan blockchain untuk menyimpan dan berbagai data medis pasien di Indonesia. Masalahnya, data medis tersebar dan sulit diakses antar fasilitas kesehatan, dengan resiko kebocoran yang tinggi dan duplikasi hasil tes yang mungkin terjadi. Solusi yang dapat diterapkan adalah membuat sistem berbasis blockchain yang memungkinkan
pasien untuk memberikan akses terbatas menggunakan kunci privat untuk data mereka. Dampak dari penerapan solusi ini akan meningkatkan interoperabilitas data, meningkatkan keamanan dan privasi pasien, dan mengurangi tes berulang. Untuk sektor berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Putra, silakan. Baik, terima kasih. Kemudian sekarang masuk kepada poin kelima. Jadi pada studi kasus kelima ini kita akan membahas penerapan blockchain di bidang pemerintahan, tepatnya untuk pencatatan sertifikat tanah. Selama ini proses administrasi tanah sering lambat karena banyaknya tahapan dan perantara seperti notaris dan kantor pertanahan. Selain itu juga sering juga muncul masalah seperti sertifikat ganda dan penipuan data kepemilikan. Nah, dengan blockchain, setiap data tanah bisa dicatat secara digital dan aman dalam bentuk ledger yang tidak bisa diubah-ubah. Setiap sertifikat bahkan bisa diberi identitas digital unik sehingga proses jual beli tanah jadi lebih transparan dan tentunya cepat. Manfaatnya jelas, proses administrasi lebih efisien tentunya, biaya bisa ditekan dan keamanan data meningkat karena semua transaksi terekam otomatis di jaringan. Beberapa negara seperti Georgia dan Swedia juga sudah berhasil menerapkan sistem ini untuk menghindari penipuan di bidang sertifikat pertanahan. Nah, seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya. Next slide. Masuk pada kesimpulan, kelima studi kasus tersebut memperlihatkan pola yang konsisten. Blockchain meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisien dengan menghilangkan perantara yang tidak perlu. Inovasi ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan saja, tetapi juga mampu merevolusi logistik, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di Indonesia. Potensi teknologi blockchain sangat luas dan beragam, membuka jalan bagi transformasi digital yang transparan dan terdesentralisasi. Dengan dukungan regulasi, infrastruktur, dan literasi yang memadai, blockchain dapat menjadi fondasi utama dalam pengembangan berbagai industri masa depan di Indonesia dan secara global. Mungkin dari kami hanya itu saja hasil diskusi kami yang telah kami implementasikan dalam bentuk makalah dan sekarang mempresentasikannya dalam bentuk PPT. Mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.